Beda disertasi antara yang kuantitatif dengan yang kualitatif adalah Bapak Ibu bisa lihat ya ini ya. Apakah sudah muncul di screen Bapak Ibu semua? Contoh bab 1. Sudah muncul semua ya. Untuk bab 1 sudah, Bu. Kuantitatif ya. Terdiri dari 6 subbab. Subbab yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang ini sama, juga ada di dalam disertasi yang kualitatif. Kemudian yang beda adalah 1.2. Identifikasi masalah ini tidak ada dalam disertasi yang kualitatif. Jadi disertasi kuantitatif dan kualitatif itu ada bab 1.1 yaitu latar belakang masalah. Ya, tetapi ketika masuk kepada 1.2 itu tidak ada di dalam kualitatif. Identifikasi masalah tidak ada di dalam kualitatif. Begitu juga dengan 1.3. 1.3 ini di dalam kualitatif tidak ada. Batasan masalah tidak ada. Langsung melompat kepada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah yang 1.4 ini, kalau di kuantitatif 1.4 itu rumusan masalah, maka nanti di kualitatif rumusan masalah ini menjadi 1.2. Ya. Kemudian 1.3-nya adalah tujuan penelitian dan 1.4-nya adalah manfaat penelitian. Jadi di kuantitatif sekali lagi saya sampaikan untuk format IKB ada 6 subbab kuantitatif dan di kualitatif ada 4 subbab. Saya tunjukkan 2 versi, 1 versi kuantitatif dan 1 versi kualitatif. Ya. Rumusan masalah. Nah, kita mulai dari latar belakang aja dulu. Bapak Ibu masih ingat bagaimana saya mengajarkan cara tepat. Kalau kita sudah punya judul sudah diajukan kepada dosen, tim, dan kemudian di ACC judul Bapak Ibu, maka cara tepat yang saya ajarkan dari judul bab, larinya kemana dulu? Masih ingat? Baik kuanti maupun kuali, sama caranya. Bagaimana caranya? Tujuan. Yang lain? Ada yang lain yang masih ingat? Membuat variabel ya, Bu, duluan. Rumusan masalah. Iya, rumusan masalah, sorry. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah punya judul, ya, ketika Bapak Ibu sudah punya judul, maka cara cepat, ya, yang dilakukan adalah membuat rumusan masalah. Apakah masih ingat cara membuat rumusan masalahnya? Masih tentukan ingat? Variabelnya dulu, Bu. Oke, X dan Y. Tentukan variabelnya dulu apa? Kalau yang kualitatif, tolong tentukan dulu fokus penelitian. Jadi kalau di kuantitatif istilahnya namanya variabel, sedangkan di kualitatif istilahnya namanya fokus penelitian. Ya, bentar saya sharekan. Oke. Saya ulang lagi pelajaran saya pada saat saya mengajarkan metodologi penelitian yang kuantitatif. Bagaimana caranya untuk membuat rumusan masalah? Rumusan masalah itu tidak keluar dari judul. Apa judul Bapak Ibu? Misalnya judulnya ada 3 variabel, maka nanti rumusan masalahnya ya yang mempertanyakan 3 variabel itu. Di kelas lain, minggu lalu ada yang bertanya, Bu, boleh nggak? Kalau ini yang kuantitatif ya, Bu, boleh nggak kalau saya ini membuat penelitian, tapi tempat yang saya teliti ini justru tidak ada masalah. Maksudnya bagaimana, Pak? Saya ingin meneliti misalnya di tempat saya itu, di institusi saya gitu ya, pemimpinnya sudah baik. Boleh nggak? Justru saya ingin meneliti kok bisa pemimpinnya ini baik. Gitu ya, gembalanya baik. Akhirnya gerejanya bertumbuh dengan baik, berkembang dengan baik. Apakah boleh, Bu? Jadi tidak ada masalah. Sementara Ibu katakan bahwa bab 1 latar belakang itu memaparkan fenomena. Fenomena atau disebut juga dengan masalah yang sudah umum terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa menjawab pertanyaan itu? Boleh nggak? Kalau kita meneliti tapi tidak
ada masalah. Semuanya sudah baik dan kita ingin mencontoh hal tersebut, kemudian kita jadikan penelitian, tapi tidak ada masalah. Pak Wilopo, boleh nggak? Kita mau meneliti nggak ada masalah. Saya kok baru dengar ya, Bu ya? Jadi ada yang nanya ke saya, ini juga pertanyaan Pak Kevin, Bu. Justru saya ingin meneliti, kenapa ini baik? Saya ingat tuh Pak Kevin pernah nanya. Hipotesis saya justru ini sudah baik, Bu. Kenapa harus masalah? Gitu ya, Pak Kevin. Ada sudah hadir belum Pak Kevin? Kenapa harus kita meneliti yang ada masalah? Ya. Kenapa kok kita menelitinya justru yang sudah baik, kita teliti mau kita tiru? Pak Kevin sudah hadir belum? Belum hadir ya? Oh, sudah hadir Pak Kevin. Ini jawabannya. Ya. Kenapa kalau kuantitatif saya minta latar belakang itu menjabarkan tentang masalah. Latar belakang itu menjabarkan tentang fenomena. Kenapa? Karena yang diteliti dalam kuantitatif adalah ini Bapak Ibu. Gap ini yang diteliti. Apa yang dimaksud gap? Gap itu adalah perbedaan atau kesenjangan antara das Solem dan das Sen. Perbedaan antara sesuatu kondisi yang ideal dengan kondisi yang sesungguhnya. Misalnya, kondisi yang ideal bagaimana? Seperti yang saya sering ungkapkan. Keluarga yang harmonis itu keluarga yang bagaimana? Istri tunduk pada suami. Suami mengasihi istri, anak menghormati orang tua, dan bapak jangan sakiti hati anakmu. Itu kan kondisi yang ideal. Saya anggaplah itu das solemnya. Sementara faktanya das sein, yang terjadi apa? Berapa banyak istri yang bukan hanya tidak tunduk pada suami, tapi dia justru KDRT. Sekarang sudah lazim. Mungkin saya bilang dalam tanda kutip lazim ya, seharusnya tidak lazim. Banyak terjadi justru istri malah ada yang membunuh suami. Kita lihat di berita. Istri karena kondisi keuangannya lebih di atas suami, maka dia tidak tunduk, tidak hormat pada suaminya. Berapa banyak suami yang menyakiti istrinya, tidak mengasihi istrinya. Berapa banyak bapak-bapak yang menyakiti hati anak-anaknya. Dan berapa banyak saat ini anak-anak yang tidak menghormati orang tuanya. Nah, perbedaan inilah yang kita teliti, namanya gap. Hal, saya katakan ya, hal yang kita anggap sebagai hal yang seharusnya dengan realitanya itu berbeda. Hal yang sesungguhnya, lihatnya dari mana kalau kita? Dari teori. Teorinya keharmonisan keluarga adalah bla 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 bla. Faktanya apa? Nah, perbedaan itulah yang kita teliti, yang kita sebut gap. Jadi bisa nggak kita neliti kalau nggak ada masalah? Kalau nggak ada masalah, Bapak Ibu, maka kondisi yang seharusnya akan sama dengan kondisi yang faktanya, realitanya. Maka tidak ada gap. Kalau tidak ada gap, bagaimana orang-orang kuantitatif mau meneliti? Karena yang kita teliti adalah gap. Sampai di sini paham? Bisa dipahami. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Jadi kalau ada yang bertanya nanti, Bu boleh nggak boleh tidak kalau saya nggak meneliti masalah. Tapi kita meneliti justru yang bagus, kita akan teliti dan kita akan contoh, kita akan jadikan panutan. Sekali lagi, kita meneliti gap. Gapnya dari mana? Kita lihat fenomena yang ada di masyarakat. Gitu ya. Seringkali Bapak Ibu mahasiswa itu meneliti karena senang dengan suatu topik. Tidak terjadi masalah di tempat itu, tidak ada fenomena tentang masalah itu, tapi ingin meneliti. Kita meneliti tidak bisa berdasarkan keinginan, tapi cari gap dulu. Dan itu nanti biasanya penguji akan tanyakan, kenapa Bapak meneliti penelitian tersebut? Kenapa ngambil topik itu? Yang lucu mahasiswa, sudah buat bab 1, sudah buat bab 3, judul sudah di ACC, 1, 2, 3 sudah jadi. Saya tanya, Bapak, kenapa meneliti hal tersebut? Ada masalah apa di gereja Bapak dengan X-nya? Nggak ada masalah, Bu. Y-nya nggak ada masalah juga. Terus kenapa Bapak Ibu meneliti hal tersebut? Ya karena saya ingin tahu. Kita bukan meneliti keingintahuan Anda. Sampai di sini bisa dipahami. Kita bukan meneliti keingintahuan Anda. Kita ingin meneliti gap. Gitu kan? Kemudian kita akan memberikan saran-saran kan? Saran-sarannya tentu bagaimana das sein tadi bisa menjadi das solem. Begitu ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Ini kalau nggak hujan begini, puji Tuhan, saya bisa berbicara lancar. Apakah putus-putus lagi? Silakan Pak Jem. Terima kasih. Berarti kembali ke pertanyaan tadi,
kalau tidak ada gap dalam satu lokos misalnya, kita nggak boleh buat penelitian ke situ. Kalau kuantitatif, iya. Kualitatif macam jenis, Pak. Kalau kualitatif kan bisa biografi misalnya, itu termasuk dalam kualitatif, Pak. Ya. Tetapi kalau Bapak ambil kualitatifnya misalnya case study, nggak ada kasus, apa yang mau ditulis, Pak? Tergantung jenis penelitian Bapak ya. Kalau kualitatif, yang saya sampaikan tadi adalah kuantitatif. Jadi kita dua versi jalan. Jadi tolong disimak baik-baik. Ini versi yang saya sampaikan versi kuanti atau versi kuali. Jadi memang agak mungkin ambigu ya. Kalau kuanti yang kita teliti gap. Kalau menurut saya Bu, justru dalam sebuah keberhasilan bagi saya dalam sebuah keberhasilan itu kan sebenarnya juga menjadi sebuah tanda tanya ya, supaya kita bisa melihat kok dia bisa berhasil. Nah, kita bisa mencari apa sih sebab-sebabnya dia bisa berhasil, itu yang nanti bisa kita paparkan sebagai sebuah hasil temuan kita gitu. Kalau menurut saya, pemikiran saya itu kira-kira bagaimana? Sekali lagi saya katakan Pak, kuantitatif tidak bisa meneliti yang tidak ada gap. Kalau Bapak ingin meneliti yang sesuatu yang sudah bagus dan kemudian Bapak ingin itu dibahas dan orang mencontoh bagaimana itu bisa baik, tempatnya bukan di kuanti, tapi bukan berarti ya. diteliti. Masuklah ke kuali. Jangan paksakan hal itu untuk di kuanti. Karena secara teori kami meneliti gap. Bisa ya? Dipahami ya? Larilah ke kuali. Kuali ada. Bapak meneliti, wah ini kenapa pemimpin ini baik? Ada biografi, Pak. Ya. Tapi jangan lupa, ketika Bapak masuk di kuali, tapi case study, ya kalau nggak ada kasus, bagaimana namanya aja case study. Case itu kasus, Pak. Ya, studi kasus ya, Pak ya. Bisa dipahami ya? Tergantung jenis penelitian yang Bapak ambil. Fenomenologi misalnya yang Bapak ambil. Ya kalau nggak ada fenomena, nggak ada masalah, kenapa ngambil jenis penelitian yang fenomenologi begitu loh. Ya, mungkin nanti akan lebih jelas Bapak menanyakan, kalau kurang jelas bisa kepada dosen yang kuali, Pak John atau Pak Dedi ya. Tapi saya jawab secara tapi intinya benang merahnya dapat. Ya, begitu ya Pak ya. Ya. Jadi jangan paksakan, nggak ada masalah. Saya justru ingin tahu, ini kan baik. Oke, tapi tempat Anda salah kalau Anda ketemu saya di kuanti. Anda harus ketemunya di kuali ya. Dan itu pun di kuali jenis penelitian Anda apa? Gitu ya. Oke. Silakan, sebelum saya lanjut bab 1, bagaimana kalau masih ada pertanyaan? Yang ngantuk boleh sambil, ini karena workshop boleh sambil Bapak Ibu ngopi-ngopi, boleh sambil minum, kita santai. Kita workshop malam hari ini. Saya Bu. Oke, Bu Esther. Ya, Bu, berarti gap itu kita studi kasus di situ, Bu, ya? Oh, tergantung, Bu. Penelitian Ibu mau yang mana? Tidak harus studi kasus. Judul Ibu yang Ibu ajukan nanti kan diarahkan oleh pembimbing Ibu. Kan Ibu kuali ya? Pembimbing Ibu nanti arahkan, oh kalau Ibu ambil judul ini, topik ini, arahnya nanti Ibu ke studi kasus. Atau Ibu arahnya kemana? Banyak jenis penelitian kualitatif, Bu. Pembimbing Ibu siapa? Pak Dedi dengan Pak Firman, Bu. Pak Dedi arahkan Bapak itu, Ibu itu penelitiannya jenisnya apa, Bu? Fenomenologi? Itu Bu, tentang apa namanya, kualitas, Bu. Kualitas nanti, itu. Nanti di bab 2, nanti di bab 2 Ibu harus menjelaskan jenis penelitiannya kualitatif yang bagaimana. Iya, Bu. Nanti Ibu diskusi aja dengan pembimbing Ibu kemana arahnya ya, Bu ya. Iya, iya. Ya, Pak Kevin. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Wiwin. Saya kemarin ada email Ibu bab 1 saya. Saya sempat baca. Ibu. Bab 2-nya kan lagi mencakar, Bu. Sudah mulai nggak tadi malam? Sudah ada 90 halaman lah. Bab 2. Cuman pertanyaan saya begini, saya takutnya itu yang tadi untung Ibu baru sebut. Misalnya, ini kan kuantitatif. Jujur kan saya kurang ngerti teorinya. Artinya gini, Bu, saya tahu teori tentang variabel saya. Ibu ngerti maksudnya? Halo, Cambang. Misalnya tentang doa saat teduh, ya saya bisa cari bukunya kan. Tapi untuk menentukan teori... Lagi sekolah ini, sebentar. Telepon lagi. Pak Teddy, tolong di-mute sebentar, saya mute dari sini. Okay. Tapi untuk menentukan teori kuantinya, itu Bu, yang saya butuh bimbingannya, Bu. Ibu ngerti maksudnya? Menentukan teori kuantinya bagaimana? Lah itu, Bu, saya bingung, Bu. Boleh dibimbing, Bu.
Oh, Pak, patokannya nanti dari dimensinya Bapak. Oke. Kan nanti kan setiap kali Bapak mengajukan pasti saya minta kisi-kisi kan. Pak tolong bikinkan dimensinya. X-nya dimensi apa, X2 dimensi apa gitu kan. Sudah Bu, saya sudah kirim ke Ibu itu. Ya, Lengkap. itu nanti yang yaitu teori kuanti. Teori itu nggak ada spesifik, Pak. Misalnya satu teori ini harus untuk teori kuanti. Kemudian ini harus untuk teori kuali. Tidak, teori itu sama, tidak ada pemisahnya antara kuanti dan kuali. Teori di bab 2 itu bukan yang kayak begini. Teknik ada sebutan-sebutan yang bahasa-bahasa yang susah, Bu. Contoh ya, Bu, saya bacain ya, Bu. Ini, Bu, saya bacain. Maaf, Bu. Soalnya laptop satunya agak lambat. Nah, ini, misalnya ada sebutannya itu adalah proportionate stratified random. Bukan, itu di bab 3 tempatnya. Oke. Berarti kalau di bab 2 itu teori kayak bagaimana, Bu? Nanti kita akan belajar. Sabar dulu, Pak. Nanti kita mau belajar bab 1 dulu. Berarti saya sudah pernah ajarkan, tapi nanti akan saya refresh lagi ya. Iya, Bu. Tapi gini, Bu. Pertanyaan saya gini, Bu. Berarti di bab 2, kan ini bab 2 saya catat lengkap soalnya waktu Ibu bikin kelas, dan itu sangat membantu. Terima kasih, Bu. Pokoknya Ibu ini paling bagus lah bagi kita ya di STT. Dosen bagus, haleluya, terima kasih. Betul, tanya semuanya, Bu. Ini kesaksian betul. Lah, kan ini bab 2 itu landasan teori, lalu ada tunggu. Jadi begini Pak, garis besarnya ya Pak ya. Bab 2 itu teorinya adalah membahas variabel Bapak. Misalnya X1 Bapak doa. Maka teori doa masukin semua. Cuma itu aja? Menjawab. Tidak ada teori tentang cara nanti, oh itu nanti bab 3 gitu, jadi dipisah gitu ya? Tidak ada teori cara-cara metodologi apa-apa nggak ada, itu di bab 3. Lah tadi yang waktu Ibu bilang ke Ibu Esther soal fenomenologi? Sorry, itu masuk di bab 3. Sorry. Oh, ngerti. Berarti sebetulnya tadi waktu jawaban Ibu ke Ibu Esther itu bab 3? Iya, bab 3. Jadi saya sebut bab 2 ya, oke. Berarti bab 2 adalah cuman teori variabel kita? Iya, teori tentang variabel Bapak. Bapak misalnya tentang doa ya. Jabarkan semua teori tentang doa. Bagaimana prosesnya pelaksanaan doa, jam-jam doa, dan semua. Khususnya teori yang ada tentang dimensinya. Itu yang paling penting. Oke, berarti pokoknya teori bab 2 itu semua teori-teori variabel itu aja gitu ya? Iya, teori tentang variabel. Baik Bu, kalau gitu itu aja pertanyaan saya. Berarti saya udah oke lah, di on the right track lah. Saya soalnya bingung bab 3 berarti. Bab 3 gampang sekali, kan kita sudah pernah kasih contohnya. Bapak tinggal sesuaikan itu aja. Iya, maksudnya saya bingung mau pakai yang mana, saya nggak ngerti soalnya Bu, artinya. Oh, nanti lihat dari populasi dan sampelnya Bapak mau pakai yang stratified atau yang random gitu kan. Soalnya gini, saya pengalaman waktu saya ujian tesis ditanya begitu, saya kurang ngerti. Kamu meneliti dengan teori apa kamu meneliti? Jadi bukan teori variabel yang ditanya, tapi teori penelitian. Saya langsung kayak agak bingung sedikit. Kan misalnya ini certified tadi kan siapa Pak yang tanya? Pak Samuel Kusuma. Pak Samuel Kusuma. Ya. Cuman dia kasih namanya teori pengambilan sampel, Pak. Itu teori pengambilan sampel. Nanti ada. Itu sudah pernah saya ajarkan pada saat perkuliahan, tapi nanti bisa case by case. Nanti yang mengarahkan Bapak mau pakai yang mana, itu nanti dosen pembimbing yang mengarahkan. Tapi in general, kalau mau aman, Bapak tidak tahu apa itu proportionate dan segala macam, bisa pakai random sampling, Pak. Random sampling itu tidak memandang mau SMP, SMA, mau pengerja atau apa. Nanti kita masuk ke situ ya, bab 3. Kita nggak apa-apa, Bu. Sekarang kita biar bab 2 aja dulu aja. Makasih banyak, Bu. Satu dulu, Pak. Bab 1 dulu ya. Kita belum jalan bab 1 sama sekali. Oh, belum? Oh, oke. Baik. Makasih. Itu Bu Esther kok raise hand? Kenapa Bu mau tanya atau kepencet? Udah menyerah dia, Bu. Nggak tahan lagi, Bu. Artinya sudah menyerah. Ayo kita panggil ini semua tim TV, udah nggak kuat dia, Bu. Dijemput Bu Esther. Apa saya mau panggilkan Pak Handoyo Senior untuk tumpang kaki, tumpang tangan? Boleh. Mestinya Pak Wilopo tumpang dulu itu, Pak. Jangan pakai tangan ya, Pak. Biar cepat selesai. Ibu Oke, Esther. kita boleh lanjut? Lanjut. Kita lanjut ya. Kita masuk bab 1 ya. Nah, ini. Jangan lupa ya. Jadi gap yang kita teliti dari mana? Dari Dasolin dan Dasen. Jadi keadaan yang idealnya lah dengan keadaan yang nyatanya. Oke, sekarang kita akan masuk
saya selalu ajarkan tidak prosedural, tapi ini bisa cepat. Ya, misalnya begini. Ini ya. Dari judul ini, maka ada berapa X? Kalau kuali, ada berapa fokus penelitian dari judul ini? Coba Bapak Ibu lihat. Apakah sudah muncul di layar Bapak Ibu di screen? Oke, dari judul ini, saya sudah pernah keluarkan judul ini pada saat saya mengajar tahun lalu ya. Oke, kita lihat judul ini ada berapa X-nya. Ayo di-refresh lagi. Pak Wilopo, ayo jangan lupa. Ada berapa? Ada berapa Y? 2. Di mana? Oke, di mana? 2X. 2X. X-nya apa? Kepemimpinan dan komunikasi. Pemimpinan hamba dan komunikasi terhadap komitmen. Pemimpinan hamba dan komunikasi. Y-nya apa? Komitmen. Komitmen. Perjemaah. Oke, lokosnya di mana? Lokos? Gereja Perhimpunan Gereja Baptis. El Shaddai. Gereja Baptis. Tidak. El Shaddai Perak. Sidoarjo. Sorry. 3 Bu lokosnya. Surabaya. Antara lokos dan Surabaya. unit analisis. Bedakan. Surabaya, Sidoarjo. Iya, Surabaya, Gresik, Oh. Sidoarjo. Jadi 3 lokos. 3. Kan oleh Pak Kevin tadi. Pak Kevin kalau Lokos 3, Bu. Pak Kevin misalnya Gresik, kalau mau pakai Surabaya. proportion itu, tolong yang lain silent dulu. Pak Kevin kalau mau pakai proportion stratified, berarti Pak Kevin ini karena dibagi ada 3 gereja. Misalnya Philadelphia punya 3 cabang dan Bapak ambil di 3 cabang. Maka nanti bisa Pak pakai proportion itu. Nanti cabang 1 diambil berapa orang, cabang 2 diambil berapa orang, cabang 3 diambil berapa orang, supaya terwakili semua. Jangan sampai 3 cabang mengatakan penelitiannya di 3 cabang, tapi di cabang pertama diambil 10 orang, padahal jemaatnya 500. Sementara di cabang kedua, jemaatnya 100 diambil 50, kan nggak proporsi, kita gunakan proporsi. Nah, itu nanti bagaimana, apa yang Bapak ambil, maka nanti tergantung dari bimbingan dengan dosen pembimbing masing-masing, nanti akan diarahkan, Pak. Ya, tapi secara general Bapak bisa lihat nanti di buku metode penelitian yang pernah saya tulis, yang pernah mungkin ada di Bapak juga ya. Oke, dari judul ini X-nya ada 1. Kalau ini kualitatif maka fokus penelitiannya ada 3. Kepemimpinan hamba, komunikasi dan juga komitmen. Kalau di kuantitatif variabelnya 3, 2 variabel X dan 1 variabel Y. Jadi total ada 3 semuanya. Nah, bagaimana cara membuatnya supaya bab 1-nya mudah? Maka saya ajarkan Bapak Ibu sudah pernah ya. Kita membuat dulu apa yang namanya rumusan masalah. Paling mudah setelah judul, larilah dulu ke rumusan masalah. Saya akan bukakan berapa rumusan masalah yang mungkin muncul kalau 3 variabelnya dan berapa rumusan masalah yang mungkin muncul kalau variabelnya cuma 2. Hanya 1 X dan 1 Y. Tapi karena ini levelnya S3, saya percaya tidak ada yang mungkin yang 2 variabel. Sebentar. Carikan dulu. Mohon bersabar sebentar, ini karena komputernya agak lemot. Sudah lama. Sudah saatnya pensiun. Oke, ini. Pasti ingat ini ya. Kalau variabelnya 2, hanya X dan Y, atau kalau fokus penelitiannya hanya 2, maka rumusan masalah yang mungkin muncul hanya ada 3. Rumusan masalah yang pertama menanyakan seberapa besar X. Rumusan masalah yang kedua menanyakan seberapa besar Y. Dan rumusan masalah yang ketiga menanyakan seberapa besar pengaruh X ke Y. Bagaimana dengan yang kualitatif? Sama. Menanyakan bagaimana ini? Bagaimana fokus 2? Bagaimana pengaruh fokus 1 atau bagaimana hubungan fokus 1 dengan fokus 2? Sama. Ya. Oke.
Bagaimana kalau yang pertanyaan variabelnya ada 3? Rumusan masalahnya yang mungkin muncul adalah menanyakan ini, seberapa besar X1, seberapa besar X2, seberapa besar Y, seberapa besar pengaruh X1 ke Y, seberapa besar pengaruh X2 ke Y, dan seterusnya. Saya sudah pernah ajarkan. Saya tidak akan detailkan lagi karena saya sudah pernah ajarkan untuk kita bisa menghemat waktu ini. Ya. Bagaimana dengan yang kualitatif sama? Kalau judul Bapak Ibu misalnya kualitatif ya. Judul kualitatif saya carikan ada nggak kualitatif. Nah, misalnya peranan pemimpin terhadap pertumbuhan rohani jemaat menurut kisah para rasul misalnya. Maka pertanyaan yang ini judulnya ini ya, bisa disempurnakan lagi. Maka nanti pertanyaan yang bisa ditanyakan adalah yang ada di judul. Misalnya, bagaimana pertumbuhan rohani jemaat Betani Pelosok, misalnya begitu. Bagaimana peran pemimpin di jemaat Betani Pelosok? Kemudian pertanyaan yang mungkin muncul lagi, bagaimana peran pemimpin terhadap pertumbuhan rohani? Sama sebetulnya. Jadi yang ditanyakan itu tidak keluar dari judul. Jangan nanti nanya begini, bagaimana cara menjadi seorang pemimpin yang berhasil? Kita nggak bahas caranya, tapi di sini yang kita bahas peran, ya. Jangan keluar dari konteksnya. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Jadi cara cepat bagi saya untuk membuat bab 1 adalah dari judul, ketika sudah Anda selesai buat bab 1, buatlah rumusan masalah. Setelah kita membuat rumusan masalah, maka saya pernah mengajarkan untuk lari ke tujuan penelitian. Saya ulang lagi. Inilah keistimewaannya dari kuantitatif. Kuantitatif itu tinggal kopas-kopas begitu saja. Oke, ini rumusan masalah ya. Rumusan masalah ini kalau di kuantitatif, untuk membuat menjadi tujuan penelitian tinggal copy saja. Saya sudah pernah ajarkan ya, tinggal di copy saja semua ini, di copy, kemudian masukkan ke tujuan penelitian, kata-kata seberapa besar, ya, diganti untuk mengetahui. Jadi tinggal copy saja, semua persis copy, masukkan ke tujuan penelitian, ganti kata, seberapa besar, diganti untuk mengetahui. Bagaimana dengan yang kuali? Sama. Tadi yang kualitatif, pertanyaannya bukan seberapa besar ya, tapi bagaimana pertanyaannya. Kalau kuali kan, bagaimana pertumbuhan jemaat di gereja ini gitu kan ya. Kemudian nanti, pada saat jadi tujuan penelitian sama, tinggal ganti kata bagaimana, diganti menjadi untuk mengetahui pertumbuhan jemaat. Begitu saja. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi 1.4 selesai, 1.5 selesai. Kalau di kualitatif, maka rumusan masalah ini 1.2 dan 1.3. Kemudian 1.6, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini kalau di kualitatif menjadi poin 1.4. Manfaat penelitian ini sama. Semua mahasiswa sama, dibagi menjadi 2. Maksudnya yang sama adalah sub-subnya ya. Ada 2, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Ya, saya ulang. Manfaat penelitian dibagi 2, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Nanti diperkecil lagi menjadi manfaatnya, praktisnya untuk institusi yang Anda teliti, gitu ya. Misalnya gereja, untuk gereja apa manfaat praktisnya? Gitu. Untuk institusi apa manfaatnya dan sebagainya. Anda perjelas di situ per detail. Dan tolong nanti manfaat penelitian ini harus connect one-to-one relationship dengan saran. Kalau manfaatnya ini, maka nanti ketika Anda mengulas saran di bab 5, maka apa yang ada di manfaat ini harus ada di dalam saran. Begitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi kalau untuk kualitatif, nah ini kualitatif ya.
untuk bab satunya ada 4 ini. Latar belakang, ini sama, di kuanti ada. Kemudian rumusan masalah, rumusan permasalahan ya, rumusan masalah ini kalau di kuantitatif, tempatnya di 1.4. Kemudian ini tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Kalau di mahasiswa kita, di sini ada manfaat praktisnya untuk kaum profesi, bisa untuk secara untuk ini gereja dan seterusnya. Boleh ditambah 1 manfaat secara akademis, praktis, teoritis dan akademis boleh. Itu ya Bapak Ibu. Sama semua poinnya, tapi isinya beda ya, jangan copy paste. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita masuk di latar belakang. Ada pertanyaan? Sudah cukup dimengerti? Untuk membuat bab satunya ya? Sudah persis sama, Bu. Sudah persis sama, puji Tuhan. Ya, ada yang belum sepatah kata pun di bab 1? Ada yang belum? Mau tanya itu tadi, yang rumusan masalah tadi itu Bu, kan biasa ada kata-kata kayak gini, seberapa besar tingkat, terus ada seberapa besar pemahaman. Nah, bedanya tingkat dengan pemahaman itu ketepatannya itu Bu, yang dengan judul itu bagaimana mengambil sampai kayak misalnya kita mau pakai seberapa besar atau bagaimana pemahaman atau seberapa besar tingkat kayak gitu Bu. Tergantung judulnya Bu. Kalau judul Ibu pengaruh pemahaman amanat agung gitu ya. Ibu pengaruh pemahaman amanat agung, maka rumusan masalahnya seberapa besar tingkat pemahaman. Yang diukur kan tingkat pemahamannya Bu. Tetap ada kata tingkat karena kita kan ukur angka. Tetap ada kata tingkat, tapi ada tambahkan pemahaman. Beda dengan kalau judul Ibu misalnya misi, pengaruh pemahaman, pengaruh bukan ini ya, yang pola asuh misalnya, atau apa ya, yang tidak ada pemahamannya. Iya, yang tidak ada pemahamannya. Maksudnya misalnya langsung Bu. Judul Ibu apa misalnya? Misalnya pengaruh bahasa kasih. Pengaruh bahasa kasih, manajemen konflik, dan manajemen keuangan terhadap kebahagiaan keluarga. Nah, bahasa kasih itu apakah pemahaman yang Ibu ukur? Kalau Ibu mengukurnya pemahaman, maka Ibu tulisnya seberapa besar tingkat pemahaman akan bahasa kasih. Tapi kalau Ibu mau mengukur hanya bukan pemahamannya, tapi tingkat implementasinya, maka Ibu hanya menulis seberapa besar tingkat bahasa kasih. Jadi implementasi bahasa kasih di gereja itu gitu loh. Seberapa besar mereka sudah menerapkan bahasa kasih, tapi bukan pemahamannya yang diukur, tapi implementasinya. Jadi kalau tidak ada kata pemahaman, artinya nanti yang diukur adalah bukan pemahaman, tapi implementasinya, tingkat pelaksanaan bahasa kasih itu. Oh iya Bu. Tapi tidak mempengaruhi lagi variabelnya itu kan Bu. Kalau misalnya ambil lagi kayak implementasi atau enggak ada. Nanti, kalau ambil kalimat seperti itu lagi Bu. Nanti itu pengaruhnya adalah ketika Ibu membuat kuesioner. Kalau Ibu yang Ibu teliti adalah pemahaman, maka nanti bunyi kuesionernya begini. Bahasa kasih adalah bla 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 gitu kan. Tapi kalau yang Ibu ukur adalah pelaksanaan bahasa kasihnya, maka saya saya misalnya kalau bahasa kasih itu kan kita apa aja Bu bahasa kasihnya Ibu, dimensinya apa? Misalnya memberikan bunga, katakanlah saya memberikan bunga pada istri saya setiap ulang tahun, atau saya memberikan perhatian setiap hari kepada pasangan saya, misalnya seperti itu Bu. Jadi yang diukur pelaksanaannya, bukan pemahamannya, paham ya Bu? Oh, berarti implementasi ya, gitu ya Bu? Tapi jangan pakai kata implementasi, langsung seberapa besar tingkat variabelnya Ibu, gitu aja. Oh iya. Kenapa Pak Teddy? Bukan pengertiannya Bu, pengertian tentang pemahamannya. Maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya pengaruh pemahaman, bukan kalau saya berpikir
pengertiannya tentang pemahamannya pola asuh begitu, bukan begitu pengertiannya. Judul Bapak apa, Pak? Saya ini pengaruh pemahaman pola asuh orang tua terhadap perkembangan iman anak. Pengaruh pemahaman pola, iya. Sorry Bu. Harusnya kalau pola asuh tidak pakai kata pemahaman, Pak. Sorry Bu. Itu saya punya judul, saya lupa Bu. Tapi di sini yang saya mau tanyakan Bu, kan saya punya tesis S2-nya itu, kan kalau di ini di bab 2-nya kan teorinya Bu. Apakah itu semua saya ambil, tinggal saya tambah dengan X2-nya, X3-nya lagi Bu? Saya masukkan itu? Begitu Pak, Bu? begini Pak, tetap ya Pak, tetap kan begini, ada aturan ketika kita membuat itu di IKB ditetapkan bahwa buku yang dipakai itu 10 tahun ke belakang. Nah, saya tidak tahu apakah buku-buku yang dipakai dalam tesis dan penelitian Bapak sebelumnya itu apakah menggunakan buku yang masih bisa kita pakai. Tapi kalau memang masih bisa kita pakai, ya dipakailah buku-buku itu Pak. Tapi kalau itu bukunya sudah 20 tahun yang lalu ya nggak bisa dipakai ya Pak. Cari edisi yang terbaru begitu Pak. Mungkin teorinya sama, tapi carilah versi yang baru bukunya gitu loh Pak. Oh begitu Bu. Ini sama-sama buku Sugiono, tapi buku Sugiono Bapak udah lama misalnya. Karena buku teologi itu banyaknya buku-buku lama kan Pak, yang lebih dari 10 tahun. Oke, pakailah buku yang terbitan baru, di mana halamannya pasti berbeda. Kita harus beli buku dalam bentuk hard copy ya, bisa buku-buku itu kan online e-book juga bisa ya Pak. Oh begitu Bu. Berarti harus 10 tahun ke belakang Bu. 10 tahun, kecuali special case ya Pak. Special case itu misalnya buku-buku okultisme. Kan sulit Pak. Jarang orang mau tulis buku-buku okultisme karena memang setan sebetulnya nggak usah dibahas. Tapi ya sometimes kita harus tulis buku juga untuk itu. Nah itu memang nanti special case dengan dosen pembimbing ya Pak. Tapi kita tetapkan 10 tahun ke belakang. Oh begitu Budi. Kalau memang ada buku-buku yang kurang terbitannya, ya tolong tulislah yang baik disertasi Bapak ini dan jadikan satu buku ya. Ya. Terus Bu, saya mau tanya lagi Bu. Kan di sini saya pernah Ibu ajar cara random sampelnya Bu. Misalnya 500 orang. Wanita 220. Nanti kita masuk ke situ, itu bab 3 Pak. Kita baru bab 1. Wah. Enggak, saya hanya mau tanya. Semangatnya sudah boleh Pak, semangatnya sudah boleh, tapi tinggal tulisnya ini yang lama Pak ya. Pak Sam bilang Bu, suruh Ibu Biwi ajar Google Form. Pakai bengkel. Google Form. Iya, dia bilang gampang itu Beng. Pak Sam yang bilang Bu, saya enggak tahu itu gampang atau susah. Oke, nanti saya bawa. Mudah-mudahan ada waktu cukup. Nah, masalahnya begini Pak, kalau kita ajarkan Bapak buat Google Form, kita mesti ada dulu kisi-kisi kuesionernya. Karena Google Form itu begini, Google Form itu sebetulnya adalah kuesioner yang kita sudah tidak pakai lagi sebarkan dengan kertas. Tapi kita sebarkannya kan lewat HP. Nanti orang tinggal klik, itu nanti ada pilihannya, angka 1, 2, 3, 4, 5. Orang nanti akan pilih, oh saya jawab sangat setuju, angka 1 atau angka 5 atau angka berapa. Tinggal pencet begitu. Apalagi di zaman-zaman corona seperti ini kita nggak bisa ketemu ya Pak. Cara untuk Google Form itu sangat menolong. Ya, tidak ada alasan lagi, Bu, saya tidak bisa kumpulkan itu kuesioner karena nggak bisa ketemu. Tidak ada alasan. Alasan yang bisa saya toleransi adalah semangat Bapak Ibu yang kendor itu aja. Tidak ada alasan tidak bisa kumpulkan kuesioner. Kecuali responden Bapak Ibu ada di anta beranta yang tidak ada sinyal, nah itu baru saya toleransi. Kayaknya saya begitu Bu, agak susah sinyalnya Bu. Pak, saya ke Papua Pak, di daerah yang paling ujung itu Pak, ada sinyal Pak, di Bukit Sosiri itu tinggi ada sinyal Pak. Jauh dari lingkungan ada sinyal, nggak tahu kalau di Aceh ya. Oke, ada yang lain, jadi tidak ada alasan untuk Bapak nggak ngerjakan Pak, segera semangat Pak. Ini Pak Wilopo ini kemana ini? Tidur atau kita menyimak tetap? Ada Bu, ada Bu. Ada, hadir ya Pak. Sambil makan dikit-dikit Bu, maaf Bu. Saya kalau udah Pak Wilopo ngomong makan tuh saya nggak enak hati.
Makan dikunyah pelan-pelan, Bu. Dikunyah pelan-pelan. Maaf, Bu. Nggak enak hati jadinya. Karena nggak enak hati karena Pak Wilopo sarankan saya untuk hidup sehat begini. Nggak sehat-sehat, Pak. Ini saya lagi cari masalah, Bu. Ada batasan masalah, terus entah saya teliti, Bu, yang gimana masalah. Ternyata babi, Bu. Jadi babi agak dikurangi. Duh, ini Pak Wilopo makan sendiri, Bu. Tidak bagi-bagi. Puji Tuhan, Pak, Bu. Saya tidak mau makan makanan yang nggak dibaptis. Itu babi belum dibaptis ya, Bu. Jangan, Bu. Oke, kita lanjut ya. Iya, iya. Ya, Bu. Kita lanjut ke 1.1 latar belakang masalah. Coba nanti setelah ini Pak Kevin share bab satunya, Bapak Ibu koreksi, ya. Oke, saya akan share screen. Oke, sekarang kita masuk ke bab 1. Ya. Bagaimana cara membuat bab 1? Yang 1.1. Oh ya, untuk 1.2 ini cara membuatnya. Ini di kualitatif tidak ada ya. 1.2 dulu ya. 1.2 ini identifikasi masalah, tetapi di kualitatif tidak ada. 1.3 juga di kualitatif tidak ada. Ini khusus untuk yang kuanti, saya ajarkan dulu. Bagaimana cara membuat batasan masalah? Copy dari sini, rumusan masalah, copy semua. Ini cara gampang ya, tidak prosedural, tapi ini mempercepat dan menolong Bapak Ibu. Karena pengalaman saya ketika saya kuliah S1 dulu, S2 di sekuler, dicoret, tidak tahu caranya. Akhirnya setelah jadi dan selesai rumusan masalah, saya bicara apa, judul saya bicara apa, latar belakang saya bicara apa. Melebar kemana-mana nggak fokus. Jadi saya merumuskan suatu formula sendiri, tapi ini tidak prosedural, tapi bisa dipakai. Caranya adalah kita copy dari rumusan masalah, kemudian kita masukkan ke batasan masalah. Ya, kita masukkan ke batasan masalah, kita ganti kata seberapa besar, dihapus, diganti kata terdapat permasalahan. Oke, saya ulang ya. Untuk yang kuantitatif, kata seberapa besar, ini copy semua. Jadi kalau rumusan masalah Bapak Ibu 7, saya ulang, rumusan masalah Bapak Ibu 7, maka tujuan penelitian juga harus 7. Ini yang kuanti ya, ulang. Yang kuantitatif, kalau rumusan masalah 7, tujuan penelitian juga 7, batasan masalahnya 7, analisis 7, hipotesis 7, kesimpulan 7. Bisa dipahami? Saya ulang lagi. Kuantitatif. Rumusan masalah Anda 7, maka tujuan penelitian Anda juga 7, batasan masalah Anda 7, hipotesis penelitian 7, analisisnya, hitung-hitungannya juga 7, dan kesimpulan Anda 7. One-to-one relationship. Kualitatif bagaimana? Sama. Kalau rumusan masalah Anda 7, maka tujuan penelitian Anda juga 7, yang kualitatif. Begitu ya? Nah, bagaimana dengan bab 4-nya? Di pembahasan, beda. Karena di pembahasan itu tergantung, kalau yang kuali ya, tergantung pertanyaan Bapak Ibu berapa. Kalau pertanyaan Bapak Ibu 10, maka nanti ulasannya ada 10. Satu orang 10 pertanyaan, satu orang 10 pertanyaan. Jadi 10, 10, 10. Ingat, S3 dari IKB untuk yang kualitatif ditetapkan jumlah responden 11 orang. Saya ulang, untuk IKB yang kualitatif, jumlah responden yang akan diwawancara itu 11 orang. Misalnya Anda meneliti tentang kenakalan remaja, maka carilah misalnya siswanya 4 orang, gitu. Siswanya 5 atau 6 ya, kemudian orang tuanya 2 misalnya, kemudian bisa gurunya 2, 1 kepala sekolah misalnya. Kenapa kok kita
beda-beda kan, tidak semuanya siswa. Kita cross check, oh ini nakal begini, anaknya begini. Orang tuanya sebutkan kenapa, mungkin gurunya tahu bagaimana, kita cross check, nanti itu bisa disimpulkan jadi satu, begitu ya. Mungkin kalau berhubungan dengan gereja, maka nanti mungkin gembalanya salah satu ditanya, orang tuanya juga ditanya, dan remaja tersebut juga ditanya. Nanti siapa-siapa partisipan yang akan diambil, Bapak Ibu nanti koordinasikan dengan dosen pembimbing. Pak, saya sebaiknya ini begini, begitu ya. Yang kualitatif boleh dikonsultasikan nanti dengan dosen pembimbing masing-masing. Jadi saya ulang ya, kualitatif sama. Kalau Anda punya rumusan masalah 7, maka tujuan penelitian Anda juga 7. Tetapi beda, pembahasan dan bla 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 itu beda. Kalau kuantitatif beda ya, dengan kualitatif. Ini enaknya kalau kuantitatif. Bagi orang-orang yang suka sistematis seperti saya, maka saya akan ambil kuantitatif. Tapi jangan lupa disupport oleh jumlah populasinya. Iya Pak Boas, silakan. Bertanya Bu ya. Iya silakan. Ini responden tadi, responden tadi kan 11 Bu ya. Terus kira-kira total pertanyaan yang paling ideal itu untuk kualitatif itu ke responden berapa Bu kira-kira? Menurut Ibu, pengalaman Ibu? Karena saya tidak dosen kuali, jadi saya tidak ada pengalaman untuk jumlah pertanyaan yang baku berapa Pak. Gitu. Kalau di kuanti jelas, satu dimensi ada beberapa indikator, dan satu indikator saya tetapkan 3 pertanyaan. Kalau di kuanti. Kalau di kuali ini tergantung kebutuhan Pak. Yang penting usahakan satu pertanyaan itu bisa mewakili banyak hal yang Bapak mau tanyakan, begitu ya. Biasanya ada yang 10, ada yang 7, nggak pasti Pak. Begitu. Kenapa Pak Kevin, bisa dibantu? Pas nih, pas. Tadi soal pertanyaan. Kalau satu indikator itu, saya sambil langsung tulis ini Bu, indikator 3 pertanyaan ya Bu. Betul ya Bu? 3. Oke. Tidak baku ya Pak? Tidak baku, tidak harus begitu. Variabel, baku. Variabel, dimensi, indikator di bagian mana ya Bu? Apa bedanya sama dimensi? Nah, nanti sebetulnya saya sudah pernah menjelaskan, misalnya ya, kepemimpinan hamba itu variabel. Ciri-ciri pemimpin hamba itu adalah misalnya jujur. Jujur itu adalah dimensi. Indikatornya jujur itu jujur dalam berkeuangan, jujur perkataan, jujur apa, itu indikator. Nangkep. Berarti satu indikator 3 pertanyaan. Ya jangan ngawur, tapi tergantung teori loh dimensinya. Iya, tapi pertanyaannya itu nanti bagaimana modelnya? Maksudnya ke arah mana pertanyaannya? Kita yang susun sendiri ya? Bapak susun sendiri. Nah, nanti tergantung dosen pembimbing arahkannya kemana Pak. Saya sih sebetulnya sering mengarahkan mahasiswa itu untuk membuat dimensi dan indikator tuh based on teori. Tapi kalau tidak ada, dimensi harus ya sesuai dengan teori, tapi indikator tuh bisa kita jabarkan dari pengertian-pengertian dalam teori itu. Gitu loh. Indikator itu bebas Pak, bisa kita jabarkan dari pengertian-pengertian yang ada dalam teori. Tetapi dimensi... Pertanyaan saya sebetulnya itu Ibu udah jelasin ke saya nangkep. Pertanyaan saya gini, gimana cara bikin pertanyaan itu aja maksudnya? Misalnya ya, jujur dalam perkataan ya, misalnya ya, atau jujur dalam keuangan gitu kan. Nah, itu biasanya di teori Pak, di buku, saya mesti baca. Pak, tolong fotoin bukunya yang ada halaman itu. Atau di teori bab 2 Bapak. Nanti saya bisa lihatkan, oh pakai ini aja Pak, Bapak nggak usah buat pertanyaan sendiri. Di dalam teori yang Bapak ungkapkan di bab 2 itu sudah ada. Misalnya, kalau tidak ada, Bapak buat aja jujur dalam perkataan tuh misalnya, pemimpin harus memiliki pemimpin harus berkata jujur, atau pemimpin tidak boleh berbohong kepada jemaat, atau ya kira-kira seperti itulah kalimatnya. Bukan itu pertanyaannya, lalu jawabannya si koresponden apa pilihannya? Sangat setuju, tidak setuju, ragu-ragu. Oh, semua selalu 5 doang itu ya? Oh, ngerti. Berarti pertanyaannya itu soal dari setuju sampai ragu, kita bikin pertanyaan model kayak begitu. Pernyataan, bukan pernyataan. Pertanyaan itu milik wali, kalau milik kuanti pernyataan. Pernyataan. Lah, tapi tadi apa Bu? Dari apa saja susunannya Bu 5 itu? Sangat tidak setuju gimana? SS, S, R, terus tidak setuju, TS ya. TS. STS. STS. Nanti akan ada masuk ke situ, Pak.
Oh, oke. Baik, Bu. Siap, Bu. Makasih, Bu. Oke, Pak Teddy, silakan. Oh iya, Bu. Kalau saya catat ini Ibu punya, kebetulan variabelnya Y saya pertumbuhan iman, Bu. Dimensinya buah-buah roh, berarti kasih, sukacita. Indikatornya 1 kasih dibagi 3. Oke. Berarti kalau sukacita juga dibagi 3. Oh, kalau indikator tidak dibagi 3, Pak. Bukan, dimensinya, Bu. Dimensinya itu kan kasih, sukacita, damai Oke, sejahtera. dari 9 itu, 9 buah roh itu gitu. Misalnya Ya. kasih. Kasih Ya. kan dijabarkan lagi. Oh, sebentar. Dimensinya Indikatornya apa, kan Pak? 3. Kita kasih indikator 3 itu kasih. Apa itu? Sebentar, Gitu. dimensi Bapak tadi apa? Dimensinya kasih. Buah-buah roh berarti kasih, sukacita, itu Jadi semua. ada berapa versi, Pak? Begini, Pak. Bapak bisa menentukan variabelnya adalah pertumbuhan tadi ya, Pak ya. Ya, pertumbuhan iman. Kemudian dimensinya adalah buah roh, Ya, bukan buah-buah, Pak, buah roh. ya. Dan indikatornya adalah kasih, sukacita, dan seterusnya. Oh, indikatornya Atau- kasih. Atau, ini saya kasih 2 pilihan versi. Ya. Dimensinya, ulang ya, variabelnya adalah 3 ya, variabelnya adalah pertumbuhan, Ya, kemudian dimensinya adalah buah roh, dan Ya. indikatornya adalah tadi 9. Atau, dimensinya, variabelnya adalah pertumbuhan, dimensinya adalah 9, kasih, sukacita, dan seterusnya. ya. Indikatornya Bapak buat, kasih dijabarkan apa saja, begitu. Bapak mau yang mana? Kalau saya sih yang kedua, Bu, yang terakhir, Bu. Yang terakhir, jadi Ya. kasih, Bapak Kasih mau itu nanti kita jabarkan. itu. Oke, kasih itu tidak bisa saya ajarkan. Misalnya indikator itu tidak bisa saya ajarkan, Bu Yesda. Indikator itu Ibu ambil dari teori. Seringkali di teori sudah ada indikatornya keluar. Tetapi kalau indikator itu tidak keluar, Bapak bisa buat sendiri. Gitu ya. Indikator itu boleh Bapak jabarkan sendiri. Untuk saya mengerti kasih ini kasih yang apa? Gitu ya. Mungkin mau dibagi agape, eros, storge gitu ya, boleh. Atau mau kasih dibagi kasih sesama, kasih kepada Tuhan, kasih kepada apa, boleh. Kalau emang ada teorinya, indikatornya boleh dibuat berdasar teori. Kalau tidak ada, Bapak jabarkan. Kasih yang mau Bapak ukur tuh kasih yang bagaimana. Begitu ya. Jadi indikator itu bisa ambil dari teori. Kalau tuh di teori Bapak itu tidak ada indikatornya, Bapak bisa tetapkan untuk alat ukur dari dimensi itu, Bapak bisa jabarkan apa ya kira-kira kasih ini kasih yang bagaimana yang mau saya ukur, begitu boleh. Bapak tentukan sendiri. Bisa dipahami Bu Yesda? Cara membuat indikator? Ibu Yesda? Iya, Bu. Saya paham. Ya, saya ingat tuh hari Ibu sudah kasih tahu saya kalau indikator sudah ada, Bu. Di tabel-tabel saya buat. Iya, seingat saya Ibu tuh sudah pas teorinya. Bisa variabel Y. Sampai saya teriak-teriak Ibu dapat teori karena kita setengah mati, Bu. Begadang teori Ibu ya. Ibu yang dapat Iya, teori, Bu. saya yang Sisa happy. variabel Y belum. Kenapa? Sisa indikator variabel Y yang belum, Bu. Ya, nanti Ibu bisa tentukan sendiri apa indikatornya. Ayo Ibu belajar Iya. tentukan sendiri. Nanti Ibu bisa tunjukkan ke saya ya. Yang penting buat bab 1, 2 dulu deh, Bu. Ya. Kalau belum jadi itu. Oke? Ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk? Lanjut untuk bab 1 tadi. Sudah bisa dimengerti ya? Oke. Saya akan share screen lagi. Oke ya. Jadi tadi kita sudah sampai pada batasan masalah untuk yang kuantitatif. Caranya bagaimana tadi? Copy rumusan masalah, masukkan ke batasan masalah, kata seberapa besarnya diganti dengan terdapat permasalahan. Segampang itu. Oke. Kemudian dari batasan masalah ini, jumlahnya harus sama ya. Rumusan masalah 7, maka batasan juga 7. Dari sini, Anda copy ke identifikasi masalah. Misalnya masalahnya tadi ada 7. Kembangkan aja masalahnya menjadi 10, misalnya tambah 3, jadi 10. Supaya tujuannya apa? Pada saat batasan masalah Anda bisa pilih, kan? Jadi 7 batasan masalah.
Di atasnya tambahkan 3 jadi 10. Dari 10 tadi identifikasi masalah, nanti Anda pilih. Dari identifikasi masalah di atas, maka saya pilih 7, yaitu nomor ini, begitu. Gitu ya, cara membuat identifikasi masalah. Nah, kemudian dari identifikasi masalah, supaya latar belakang Anda ini nggak melebar kemana-mana, latar belakang itu harus cocok dengan identifikasi masalah, kan? Oke. Identifikasi masalah Anda ini, yang tadi 10 ya, dari sini 7, rumusan masalah 7, batasan 7, ini Anda kembangkan misalnya jadi 10. 10-nya ini Anda copy, masukkan ke latar belakang. Latar belakang ini kemudian kata-katanya Anda kembang-kembangkan. Yang penting nanti ketika bimbingan dengan saya, ya, saya tanya, Bu, rumusan masalah yang ini nomor 1, apakah ada di latar belakang? Ibu bisa cari. Identifikasi masalah yang nomor 1 ini, gitu ya, ada nggak di latar belakang masalah? Jangan-jangan identifikasi masalahnya bicara apa, latar belakangnya bicara apa yang keluar konteks. Ini kepakaran mahasiswa. Ngomong jauh kemari ke sana kemari keluar dari judul. Oleh karena itu tadi saya katakan trik saya adalah dari judul kita buat rumusan masalah. Dari situ baru kita kembangkan ke latar belakang. Sekarang kalau untuk mahasiswa ini ya, saya tanya, ini identifikasi masalah yang pertama, ada nggak di latar belakang? Ada. Cek aja, ini identifikasi masalah warna biru. Cek di latar belakang. Ada nggak warna biru? Cari yang warna biru. Ada. Oke, saya biasanya begitu. Saya suruh kasih warna kalau bimbingan. Kemudian, identifikasi masalah. Yang nomor 2, saya suruh kasih warna merah misalnya. Ada nggak identifikasi masalah ini di latar belakang? Kita cek, ada. Ini warna merah. Begitu ya. Jadi, ada benang merah gitu antara latar belakang, identifikasi, batasan masalah, nggak keluar kemana-mana. Bukan nanti latar belakang bicara A, identifikasi bicara B, batasan masalah bicara C, dan seterusnya, nggak ada koneksinya. Itu kepakaran mahasiswa di situ. Sampai di sini bisa dipahami ya? Semudah itu, Pak. Jadi saya rasa sangat mudah untuk membuat bab 1. Yang susah memang semangatnya, Pak. Dan itu nggak dijual di supermarket, itu repotnya. Hanya semangat aja kurang. Pak Kevin, tolong sampaikan pada Papa. Ya nggak semangat-semangat ini suruh Papa yang tumpang tangan dulu, Pak. Didoakan biar semangat, Pak Kevin. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan? Sebelum saya ini, siapa yang chat? Oke. Saya lanjutkan ya, tentang latar belakang. Ya. Bagaimana untuk membuat latar belakang? Latar belakang ini, misalnya ya, ini berbicara tentang judulnya adalah pemahaman amanat agung terhadap apa ini? Sebentar. Komitmen berjemaat mungkin rasanya judulnya ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Tadi saya sampaikan, kalau identifikasi masalah Anda 10, masukkan di latar belakang, satu identifikasi masalah, minimal menjadi satu alinea. Alinea itu apa ini, Bang? Ini satu alinea namanya. Oke. Dan tiap-tiap alinea ini, tiap-tiap masalah ini, Anda buatkan atau Anda carikan fenomenanya di, misalnya boleh di koran, boleh di Google, ya, Anda cari, mungkin dari televisi, atau dari buletin gereja, boleh. Anda tambahkan fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Kenapa harus ditambahkan fenomena? Tujuannya adalah untuk meyakinkan para pembaca bahwa masalah yang Anda angkat itu betul-betul merupakan fenomena dan terjadi dalam masyarakat. Bukan hayalan kita. Kita sampaikan ini masalah, ternyata enggak fenomena. Hanya 1-2 orang yang mengalaminya. Gitu ya. Nah, kemudian tambahkan dari sumber-sumber yang ada. Misalnya, mahasiswa ini ambil datanya dari mana? Ini sumbernya dari warta ekonomi bla 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 bla, begitu ya. Kemudian mahasiswa ini ambil sumber dari mana? Untuk ini ya, untuk permasalahan yang kedua, ambil sumbernya dari misalnya ini. Dan seterusnya. Sebutkan sumber. Jadi satu masalah sebutkan satu fenomenanya yang ada di masyarakat.
Begitu ya. Kalau Anda masalahnya 7 ya sebutkan 7. Fenomena ada di masyarakat untuk memastikan bahwa itu terjadi, begitu ya. Jangan lupa, ini ada yang belum komplit ya mahasiswa ini. Tidak disebutkan diunduh tanggal berapa dan pukul berapa. Kemarin kita sudah ajarkan ya. Untuk footnote yang ambil di Google, itu Anda harus sebutkan sumbernya, diunduh tanggal berapa dan jam berapa. Kalau misalnya Anda pakai sumber berita dari koran, katakanlah Jawa Pos dan sebagainya, Anda sebutkan Jawa Pos tanggal berapa, gitu ya. Kalau Anda ambil dari buletin gereja, sebutkan buletin edisi berapa dan tanggal tahun berapa, sebutkan semuanya, komplit. Buletin dari gereja mana, Anda sebutkan, begitu ya. Sampai di sini bisa dipahami? Saya, Bu. Bu Wiwi. Ya. Tanya, Bu. Silakan. Ya. Siapa, Bu? Pak Boas dulu, Pak Boas, silakan. Oh iya. Tadi begini, Bu, itu tadi yang dikutip dari website itu bahasanya itu pakai unduh ya, unduh tanggal berapa? Kalau soalnya saya tulisnya dikutip tanggal sekian. Diunduh boleh. Harus pakai kata unduh. Pakai kata unduh atau bisa kata lain, Bu. Karena yang saya tulis di tesis saya dikutip tanggal sekian. Saya ini Bu Yesda sampaikan diakses juga boleh, Pak. Oh, diakses juga bisa, Bu. Oh iya, iya. Siap, Bu. Makasih. Diunduh boleh, diakses boleh. Jangan lupa tanggalnya dan pukul berapa. Iya, siap, Bu. Kasih, Bu. Pakai Wita karena kita IKB Balikpapan ya. Kita kan di Balikpapan kampus kita, jadi kita pakai Wita. Oke. Iya, Pak Teddy silakan. Bu Wiwi, saya mau tanya, ini identifikasi masalah, berarti kalau identifikasi masalah kan batasan masalah itu kan anggaplah 7, Bu. 7, berarti identifikasi masalahnya 10. Harus Nggak lebih. harus, tapi ditambahkan lah, Pak. Ya, berarti latar belakangnya harus 10 juga, Bu. Iya. Oh, berarti latar belakang dengan identifikasi itu sama, Bu, aja. Jadi cara cepat saya, Pak, identifikasinya ada 10, identifikasi itu copy menjadi latar belakang, tetapi dikembangkan menjadi sebuah cerita, gitu loh, Pak. Oh ya, Maksudnya identifikasi masalah kembangkan menjadi satu cerita, jadi satu alinea begitu, ditambah dengan fenomena-fenomena. Ya, dengan kita tambahkan kasusnya, Bu. Iya. Di latar belakang. Tapi tetap 10 aja, Bu. Nggak usah lebih. Iya, nggak boleh. Kalau Bapak tambahkan masalahnya banyak, berarti keluar dari jumlah identifikasinya. Oh iya. Mungkin sebabnya Pak Wilopo dicoret sama Pak Audi. Oh iya. Saya bingung ini semua, Bu. Iya, Bu. Thank you, Bu. Saya Bu Wiwi. Bu, tanya. Pak Teddy nanti malam ini tolong ngopi dengan Pak Wilopo, Pak, sambil bantu-bantu. Ini Pak, saya setelah mendengar penjelasannya Ibu di bab 1, saya bingung ini saya antara selesai atau mau mulai lagi nih bab 1. Saya juga bingung. Pak Boas yang ketawa ya. Pak Boas nggak boleh ketawa ya. Pak Boas nggak boleh ketawa. Pak Boas nggak boleh ketawa. Pak Boas kuali soalnya. Jadi begini ya, tolong ya. Ini ngopi-ngopi tak jadi. Tolong yang kuantitatif Bapak Ibu ya. Supaya mempercepat saya koreksi, identifikasi masalah Anda ada 10 misalnya. Nomor 1 kasih merah, kemudian di latar belakang kasih mana itu, identifikasi yang merah itu di latar belakang ada yang mana, kasih sama merah. Sama seperti yang contoh saya tadi ya, paham maksud saya? Iya, Jadi Bu. saya harus tahu bahwa latar belakang masalah Anda itu ada di dalam identifikasi, atau kebalik, identifikasi Anda ada di latar belakang. Saya minta di merah-merah, di biru-biru, ada 10 macam masalah, maka 10 warna ya, supaya kita bisa cari. Jangan-jangan ada masalahnya, tidak ada di latar belakang. Atau latar belakang terlalu banyak masalah, padahal identifikasi cuma 10 masalah. Itu kayaknya Pak Wilopo kenapa dicoret. Tolong di merah-merah. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau dikoreksi oleh saya, yang bimbingan saya, merahkan dulu, warnakan dulu, supaya saya bisa cek bahwa just make sure kalau itu ada di identifikasi cocok dengan latar belakang masalah. Bisa dipahami ya? Sangat mudah, percayalah. Bu, boleh tanya lagi yang soal latar belakang, Bu. Saya jadi bingung. Bentar ya, saya tuh biasanya kalau lihat orang tersenyum tuh senang, karena happy. Ini kok saya nggak sejahtera ya lihat senyum Bapak Ibu ya? Sejahtera kan, Bu.
Kayaknya ini Ibu Wiwi, jelas sekali, Bu. harus refleksi. Bu, saya mau bertanya, Bu. Iya, silakan. Hanya kurang semangatnya, Iya, Bu, yang latar belakang itu kita kan misalnya variabelnya 3, X1, X2, X3 sama Y berarti 4. Berarti 8. Jadi Bu, boleh enggak kalau misalnya yang nomor 8 itu kan gabungan dari X1, X2, X3 dengan Y. Kalau di latar belakang boleh enggak itu dibahas paling awal di atas? Boleh aja, nggak apa-apa. Iya Bu, karena maksudnya kan anggaplah saya uraikan dulu secara umum pengaruhnya, totalnya, kemudian diuraikan. Boleh gitu kan gitu ya Bu? Asal nanti warnanya ada ya, boleh. Asal Ya. warnanya ya. Saya minta Ya. warna aja. Ya. Kenapa saya? Tapi gini ya Bapak Ibu, warna itu hanya ketika bimbingan sama saya. Masalahnya mahasiswa yang kemarin, yang ujian kemarin, pada saat ujian saya bingung, ini kenapa semua merah-merah, seperti mau menantang dosen. Jangan ya, kalau mau ujian, tolong dihitamkan semua. Tetapi kalau untuk yang handout Bapak Ibu pegang pada saat ujian, itu diwarna. Supaya nanti kalau saya tanya, mana latar belakang Bapak, identifikasi masalah Bapak ini, mana latar belakang masalahnya apa? Ada di mana? Alinea keberapa? Bapak bisa tunjukkan. Begitu ya. Bisa paham ya? Wah, Pak Wilopo langsung hilang. Menyimak atau bongkar-bongkar? Saya bingung, Bu. Itu yang Ibu bilang merah, biru. Itu maksudnya ada 10 apa ya, Bu? Saya kok nggak ngerti ya, Bu. Gini Pak, saya share screen ya Pak. Saya ulang lagi pelan-pelan. Semangat. Enggak, ini kan saya di sini kan udah selesai bab 1 ya. Menurut versi Pak Wilopo ini selesai dan salah semua ini kayaknya. Coba Pak Kevin tolong dikasih contoh. Punya Bapak boleh nggak dikasih warna dulu? Itu warna Iya. Ini Apakah Pak Kevin ada di balik layar? antara ada dan tidak ada, Bu. Waduh, jangan. Ini kan kalau saya, Bu ya, ini kan di mana ya? Ini saya kok pusing ya. Jadi begini Pak, tujuan di warna-warna itu hanya untuk memudahkan Bapak memastikan bahwa semua identifikasi masalah yang ada di 1.2 itu ada latar belakangnya. Saya ulang, misalnya begini ya. Misalnya begini, Bapak perhatikan dulu ini aja, supaya Bapak bisa paham. Ini sebetulnya sudah saya pernah berikan pada saat kuliah, dengan contoh yang sama. Oke, saya ulang ya tadi. Kalau rumusan masalahnya katakanlah 7, ya, batasan masalah 7. Ini kalau ini berapa sih? Coba saya cek aja ini. Ini aja. Nah, ini ada berapa ini? Oh, berarti ini rumusan masalahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ini rumusan masalah ada 7. Batasan masalah ada 7, ya. Kemudian, batasan masalah ini untuk menjadi identifikasi masalah tambahkan. Tambahkan beberapa, boleh tambah 2, boleh tambah 3. Baik. Mahasiswa ini misalnya, sebentar Pak, mahasiswa ini misalnya menjadi 9, jadi dia tambah 2. Jadi dari batasan masalah 7, dia tambah 2 jadi 9. 9 ini semua Anda copy menjadi, masukkan ke 1.1 latar belakang masalah. Oke. Jadi, identifikasi masalah ini kita lihat. Misalnya, ini identifikasi masalah yang pertama. Identifikasi masalah yang pertama mengatakan bahwa ini ya, bla 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 ini. Nah, berdasarkan data statistik, bla 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 begitu ya. Ini muncul pertanyaan, seberapa besar tingkat pertumbuhan gereja di GPD Baptis Salom Gresik misalnya. Oke, saya ngerti. Ini rumusan ini identifikasi masalah yang pertama ini ada nggak di latar belakang? Ada. Bagaimana? Mana buktinya? Ini, Pak. Ini ya, kita lihat latar belakangnya. Kita turun. Mana? Identifikasi masalah yang nomor 1, mana di latar belakang? Loh, ini loh ada. Saya ngerti, Bu. Tinggal tambahkan fenomena di masyarakat, tambahkan data-data ini, Pak. Saya ngerti. Bahwa benar-benar terjadi, begitu loh. Oke, Bu, ada pertanyaan saya, Bu. Ini siapa? Wilopo. Oke, Pak Wilopo, kenapa? Ternyata begitu memang saya kerjanya, Bu. Berarti saya ini smart.
Nah, kalau sampai Bapak dicoret, artinya identifikasi masalah Bapak 10, latar belakang masalah Bapak 20. Iya, sekarang yang saya menjadi pertanyaan, Bu, ini saya bingung sama Pak Audi juga, saya juga bingung. Kan pertama kan 42 halaman, saya kan. Jadi ketika itu identifikasi masalah saya, kalau nggak salah, yang pertama ya, karena saya buat ini udah cukup lama, kalau nggak salah ada 10. Jadi habis itu saya bataskan batasan masalah penelitian jadi 8. Gitu ya Bu ya. Tapi Pak Audi bilang, ini saya juga bingung nih. Jadi Pak Audi coret-coret, jadi identifikasi masalah saya ada 8, batasan masalah penelitian saya jadi 8 juga. Ya memang. Oh. Begitu Bu. Terus habis itu, saya kan bilang, loh Pak, ini kan kita identifikasi, and then kita batasan. Itu kan batasan artinya kita limit. Lebih Coba begini. Bapak gini ya, nanti yang Bapak setorkan ke saya itu, Bapak ulang. Malam ini yang kuantitatif tolong semua kerjakan pakai warna. Jadi saya mau tahu identifikasi masalah nomor 1 kasih warna merah, kemudian di latar belakang kasih warna merah. Saya mau mencocokkan apakah yang ada di identifikasi masalah ada di latar belakang atau tidak. Kalau ini sih udah pas Bu. Ini berarti kalau saya tarik ini kan saya memang kasih di latar belakang, misalnya terdapat masalah seberapa besar peranan orang tua dalam memberikan perhatian. Ada memang 1. Itu memang saya tinggal kasih warna. Yang menjadi pertanyaan saya, Bu Wiwit, ini kan identifikasi saya masalah kan 8. Kenapa saya disuruh hapus ke batasan masalah penelitian jadi 8? Nah ini yang saya bingung. Bapak tinggal kasih warna, Bapak kumpulkan ke saya, nanti saya cek apakah salah mengimplementasikan arahan ataukah memang ada miskomunikasi atau bagaimana. Nanti saya ini ya Pak, saya cek lagi. Iya. Oke. Saya rasa pasti mengarahkannya betul, mungkin. Tapi ini semua sudah ada kok Bu, sisa saya warna-warnain aja karena habis itu warna-warnanya itu ya Pak. Iya, paling cuma begitu doang warna-warna. Oke, ini Pak Kevin kemana ini? Pak Kevin tolong diwarnakan, nanti Pak Kevin mau jadikan ini contohnya kalau memang bisa. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Bu. Saya Bu. Ya Pak Jemi. Ya, saya identifikasi masalah 15 Bu, tapi batasannya 8 Bu. Salah, Pak Jemi salah. Nggak bisa. Nggak bercanda Pak Jemi. Sentimen. Karena sudah dicoret-coret, jadi mau coret orang juga. Oke, nggak apa-apa biar nggak ngantuk ya. Gimana? Siapa yang tanya lagi? Bu Alvina kah? Iya Ibu. Pak Wil, tenang aja Pak Wil. Tadi yang Ibu jelaskan itu untuk kuanti. Tapi kalau untuk kuali itu rumusan masalah yang dimasukkan ke dalam latar belakang masalah. Iya betul. Karena tidak ada identifikasi kan. Iya. Oke. Jadi kalau rumusannya 5, latar belakangnya juga harus 5 paragraf begitu. Oh, minimal 5 paragraf. Tapi boleh kan satu masalah dikembangkan jadi 3 paragraf? Oh, tidak harus. Tidak harus 5 juga. 5 lah. Kenapa saya bedakan kalau masalahnya 5, maka latar belakangnya 5 paragraf. Kalau digabung jadi 1 kan bingung bacanya, Bu. Jadi 1 alinea, 1 masalah begitu, Bu. 1 paragraf, 1 masalah. Tapi kalau memang Ibu penjabarannya lebar, boleh dibikin lebih dari 1 paragraf untuk masing-masing masalah. Begitu. Oh. Soalnya kalau dikasih lebar tambah lagi berapa paragraf lagi dibilang nanti kenapa banyak sekali. Sedangkan rumusannya hanya 5. Apa ya rumus? Kan ada merah-merahnya. Yang penting gini, Bu. Misalnya ya ada tertera di misalnya satu masalah Ibu kembangkan jadi 3. Ya, satu masalah Ibu kembangkan jadi 3. Yang penting paragraf 1, 2, 3 gitu misalnya membahas masalah yang sama kan masih. Itu kan kita bisa baca nanti itu. Oh iya. Oke, terima kasih Bu. Ya, cukup mungkin? Ada pertanyaan lagi? Ini waktunya break ya, Bu Yuli. Apakah Bu Yuli ada di sini? Apakah ini waktunya break, Bapak Ibu? Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Kita break, nanti kita kembali. 30 menit lagi ya. Ya. Oke, boleh disiapkan pertanyaan-pertanyaan, nanti kita saat break kita akan kembali lanjut ya.